Halo Sobat Komparasi, jumpa lagi bersama saya Ade Irawan di Komparasi Bisnis. Kali ini kita ketemu sama owner dari salah satu barbershop yang sedang melejit, yang sedang lagi pokoknya berkembang lah. Hadir bersama kita ada Mas Heru. Apa kabar Mas Heru? Baik, Mas Ade. Sehat? Luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas sudah nyempetin waktu buat ketemu ngobrol sama kita, pengen gali-gali dikit nih Boleh. seputar bisnis cukur mencukur. Oke, Mas Heru boleh ceritain dikit nggak awal pertama kali buka Batalion Barbershop ini? Jadi awalnya tuh Batalion Barbershop, lokasi kita di tempat pertama. Ini kebetulan lokasi kedua. Lokasi nih. kedua. Lokasi pertama itu di Jalan Mutar, Petukangan, Jakarta Selatan. Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Iya. Oke. Itu 2015, Mas Ade. 2015, 2023, hampir 8 tahun jalan berarti. Ya, di sana 5 tahun. 5 tahun. Di sini 3 Di tahun. sini 3 tahun. Siap. Berarti pindah ke Puri Beta ini pas corona ya? Awal corona atau sebelum corona? Awal corona kita masih di sana justru. Oh. Masih di tempat lama. Masih di tempat lama. Jadi pindah ke sini tuh emang lagi corona. Orang lagi pada tiarap ya kan. Di semua lini bisnis Mas malah pindah ke sini, naik level di ruko 2 lantai, luar biasa. Alhamdulillah. Nekatnya dapet sih, nekatnya dapet. Nekat. Oke, dan kalau boleh tahu, ini kan konsepnya semi-semi militer Mas ya. Pakai istilahnya ada batalion lah, Iya, terus iya. dari atributnya juga ya semi-semi militer lah. Ada relasi nggak, ada cerita khusus kenapa pilih namanya batalion? Sebenarnya karena saya suka aja sih, suka sama look army Look gitu. army. Tentang apa? Kayak penampilannya, Gagahnya. gagahnya gitu. Siap. Itu aja sih. Nah, sebelum bangun bisnis ini, sebelumnya pernah buka bisnis lain nggak? Atau langsung terjun ke bisnis, masuk ke barbershop? Untuk sendiri ini awalnya di sini. Awal ya? Oke. Kalau dulu pernah ikut sama paman, tapi resto sih. Oh, resto ya? Ikut. Cuma ya ikut kerja aja, bukan bangun bisnis dari nol kan? Bukan. Boleh ceritain dikit nggak Mas? Ini kan sampai dengan sebesar ini Batalion Barbershop, ada ya mungkin naik turunnya, fluktuasinya dari ya mungkin dari segi omset atau mungkin dari sisi emosi. Biasalah orang dagang kadang ngelihat sepi, ngedrop, pengen bubar aja lah. Suka duka pasti ada ya setiap bisnis ya. Kalau di barbershop itu ya misalkan kayak ya pas corona itu awal-awal juga kita parah banget. Pindah ke sini parah. Posisi lagi PSBB PPK iya, PSBB. Sepi lah pokoknya, itu emang nggak boleh keluar kan orang kan. Iya, betul. Tapi pada saat itu kita ngadain yang namanya barber home, jadi servis di rumah customer. Jadi customer Door to door, datang ke rumah customer ya. Betul. Nah kalau gitu ada biaya tambahan nggak? Atau tetap harga sama? Kalau radiusnya masih di sekitaran kita itu free, kita Masih free. jadi ongkos cukur aja. Ongkos cukur aja. Tapi kalau udah agak Standar. jauh ada ininya lah, ada hitung jaraknya. Ada hitung jaraknya. Nah, ngaruh nggak Mas? Maksudnya pas corona itu kita buka di tempat atau di TKP kurang, terus kemudian lari ke door to door, jemput bola lah bahasanya. Ada peningkatan nggak secara traffic atau secara omset? Sebenarnya sih tetap nggak bisa ngejar Nggak ya. bisa ngejar ya? Nggak. Siap. Cuman ya daripada kosong gitu, ya kan. PSBB waktu itu hampir 2 tahun kalau nggak salah, PSBB sekian sampai ganti ke PPKM. Apa yang bikin Mas tetap bertahan dengan kondisi itu? Padahal kalau kita lihat sewa tempat nggak murah. Iya betul.
Apa jangan modalnya ini luar biasa ini nggak bisa habis? Waktu itu memang sempat apa ya? Ya karena tahun pertama kita, di tahun kedua memang terpaksa kita ngambil tabungan lagi, Mas. Iya, chip in lagi lah, suntik Iya. lagi lah buat bertahan. Untuk tahun kedua memang bukan hasil dari tahun pertama tuh buat perpanjang tempat ini gitu. Memang ada dari pribadi lagi. Jadi tahun pertama memang bisa dibilang ya belum ada gitu loh. Tahun pertama waktu di Mukhtar atau tahun pertama Di sini, di di sini. sini. Siap. Ya memang itu rahasia umum lah, pas corona itu luar biasa banget, Mas. Apalagi ya sifatnya jasa kan, langsung bersentuhan sama orang, pasti kerasa banget. Betul. Pernah ada rasa-rasa pengen bubar aja gitu, Pengen bubar, atau pengen ganti, misalkan waktu itu pas corona ganti bisnis aja deh. alhamdulillahnya sih enggak ya. Alhamdulillahnya ya. Yakin aja gitu. Yakin. Iya, ditambah emang teman-teman juga kan support ya, Iya. tim. Jadi ya udahlah, kita bareng-bareng jalanin terus aja gitu. Tim kalau boleh tuh ada berapa sih? Dari tadi bolak-balik lumayan banyak ini. Ada 4 Ada sama 4. saya pribadi. Oh siap. Jadi Saya berarti juga kadang turun. turun tangan juga. Saya kalau juga pas lagi turun, iya. rame ya. Siap. Kita lihat ada bayar sertifikasi ini, Mas. Jadi sertifikat apa aja nih? Ini salah satunya ini nih. Nah, yang itu kebetulan waktu ada barber dari luar, Dari luar. Oh ngasih. Belanda. Oh dari Belanda. dia ke Bali. Oh. Memang waktu itu diundang lah sama Oh IO-nya. dia orang barber, teman-teman barber juga yang undang. Kebenaran acaranya di Bali, itu saya ikut itu. Buset. Sampai terbang ke Bali cuma buat dapetin legitimasi sertifikat tukang cukur. Luar biasa. Nah, sekalian ngumpul Sekalian sih, ngumpul, ketemu iya, teman-teman siap, barber yang siap. lain kan. Bukan barber biasa ini. Amin. Amin. Oke Mas, cukur atau barber ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang sama kayak warung makan lah, bisnis yang nggak bakal mati atau nggak ada matinya, karena ya selama orang-orang masih rambutnya masih pada tumbuh gitu kan, kebutuhan buat cukur pasti akan terus ada kan. Betul. Mungkin yang bikin matinya ya kalau salah tempat, lokasinya nggak strategis, Betul. bisa gulung, bisa harus pindah kan. Nah pertanyaannya nih, udah balik modal belum Mas? Dari yang awal kemudian suntik lagi pas corona. Alhamdulillah sudah. Pastinya sudah. Per hari bisa rata-rata dapat berapa ini Mas? Itu kan apa sih kalau cukur kepala? Per kepala ya. Oh per kepala ya. Bisa berapa Mas dalam satu hari? Satu hari itu di kisaran 20 sampai 40 sih ya. 20 sampai 40. Itu Oh. rata-rata ya? Ya, itu kalau sepi-sepi ya 20 lah. Weekdays, weekend ada beda? Beda, jelas beda. Weekend biasanya Lebih dari rame. segitu, lebih rame ya. Tarif per kepala berapa Mas? Tarif kita di Berapa? kalau basic itu 40 ya. Basic 40. Iya, kalau lengkapnya itu masih di 55 Masih sih. 55 ya? Masih terjangkau lah. Masih masuk di kantong kita. 40 kepala, rata-rata di 40 sampai 55, 50 lah. Ya hampir 2000-an sehari. Wah luar biasa banget ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lagi rame, kalau lagi Yes. bagusnya sih gitu. Berarti artinya peluangnya masih sangat bagus Mas ya buat bisnis barbershop ini. Untuk bisnis barber sebenarnya bagus ya. Tergantung itu tadi tempat sama SDM-nya sih SDM, penting ya. itu. Penting banget SDM karena emang susah-susah gampangnya di SDM kalau bisnis jasa cukur ya. Karena Susah nggak sih Mas nyari tukang cukur yang Gampang-gampang pas sama kita? susah. Gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Susahnya di mana? gampangnya banyak sebenarnya. Kita tinggal telepon teman-teman di komunitas juga Iya. pasti banyak kan. Adalah calon-calonnya. Susahnya nyari yang emang cocok, Satu cocok, jujur. jujur. Yang tiga konsisten kali ya mungkin. Komitmen. Komitmen sulit. Kalau kita dapet barber bagus ya, potongannya disukai orang, tapi ogah-ogahan atau nggak betah ya sama aja bohong.
Tapi alhamdulillah tim di sini solid ya. Insya Allah solid. Insya Allah solid. Oke. Mas Agil ini dari sisi bisnis nih, kita kan juga ya sambil cari-cari peluang lah, mana-mana bisnis yang kira-kira bisa kita coba gitu kan. Kalau bikin nih kayak gini nih, kira-kira butuh modal berapa? Kalau saya jujur bikin ini waktu itu udah sama tempat sih ya. Udah sama-sama tempat. Itu 150. 150 sama peralatan juga. Sama peralatan iya. Ini sih kursi yang lumayan nih, Kursinya custom atau memang dia desain standarnya begini? Memang langsung beli jadi sih, Beli jadi ya? nggak custom. Cuman memang kita investasi lebihnya di kursi. Ada sebenarnya yang sekitar 2 juta, 3 juta tuh ada. Cuman Tapi kita kayaknya lebih advance sih. ambil yang agak naik sedikit lah. Jadi biar awet juga kan. Sama paling sisanya buat perlengkapan kecil kali ya, kayak Mesin juga kita inilah lumayan lah. Itu kan balik modal Mas. Kalau 150 dapat tempatnya representatif, bagus dengan traffic tadi kira-kira rata-rata 40 per hari, itu bisa balik modal berapa bulan atau berapa tahun buat gambaran aja? Itu sekitar Setahun, 2 tahun atau nggak sampai? 2 tahun sudah. 2 tahun udah balik. balik modal ya. Apalagi di tempat-tempatnya emang mendukung gitu ya. Kita kan kekurangannya juga ada di lantai 2 Mas. Oh iya. Itu yang siap. kurang kelihatan gitu. Berarti kalau ini posisinya di lantai 1 atau mungkin ada lantai 1 lantai 2-nya jauh lebih luar biasa berarti. Insya Allah jauh Insya lebih Allah. bagus. Oke, siap. Berarti kalau kita ada referensi atau rekomendasi tempat yang strategis, bisa kali disikat ya? Bisa Siap. disikat lah. Dari Mas Heru dan teman-teman sendiri di batalion ini ngebuka peluang nggak sih Mas buat orang-orang atau pemirsa yang pengen buka barbershop tapi nggak mau repot? Oke, sebenarnya kita udah mikirin itu sih. Udah Belakangan ada planning. gimana nih kita buat mempermudah orang biar kita kasih semacam Paket paket atau bisnis plan bisnis udah opportunity. nih gitu. Udah jadi satu paket, tinggal pelajari. Tinggal jalanin. Nah itu mungkin terserah dari si calon investor ya. Apakah dia mau Kelola sendiri, kelola konsep doang, dia kelola sendiri atau senama-namanya Ya. juga. Oh, jadi alternatif pilihannya banyak Mas ya. Banyak. Artinya ambil jasa konsultasinya aja deh, Bisa. dibikinin segala macam. Mau belanja sendiri atau kita belanjain, atau terima jadi kita cariin tempat, setting semua peralatan dan lain-lain, tinggal jalanin. Atau kalau mau dicariin sekalian dikelola manajemennya juga bisa gitu kan. Sebetulnya buat saat ini nggak perlu pusing ya kalau mau usaha apapun, karena mau bentuk usahanya apapun, kalau sudah jelas-jelas settle, sudah running, terus kemudian secara omset dan traffic juga bagus kayak Batalion Barbershop ini, sebenarnya nggak perlu pusing. Kita semua terbuka kok buat sharing atau buat kerjasama tuh. Dan Instagram ada Mas? Kita ada Instagram. Namanya apa? Batalion Barbershop. Batalion Barbershop. Sementara baru ada satu cabang ya di Purwokerto. Iya, kita baru ini memang. Outlet pertama kita atau tempat pertama kita di Puri Beta, di Bundaran lah, dicari gampang sekali. Artinya masih terbuka sekali peluang buat pemirsa atau kawan-kawan yang mau buka cabang ya dengan konsep yang mirip-mirip atau konsep yang sama plot di tempat lain. Ataupun kalau teman-teman punya lokasi yang pas, bisa kontak Mas Heru di Instagram officialnya @batalionbarbershop. Iya. Ada lagi nggak Mas yang pengen disampaikan Mas? Sebenarnya buat calon-calon pengusaha ya. Iya. Untuk bisnis itu yang udah saya rasain gitu ya. Memang jangan terlalu ngotot untuk balik modal cepat. Iya. Itu malah jadi gak santai, jadi gak nyantai gitu kan. Nyantai, gak nyaman. Jadinya malah cepet udahannya. Iya.
cepet udahlah. cepet capek. Akhirnya balik lagi kerja lagi Balik kerja gitu. lagi, iya, emang betul sih. Iya. Mentalnya harus Mentalnya harus pengusaha gitu lah. paham resiko bisnis, Betul. mentalnya cukup, ya kan? Ya karena memang, tapi itu jadi tantangan tersendiri buat kita para pelaku usaha sih mas. Kalau kita punya bisnis, kita udah punya sistem, punya konsep. Cuma di luar sana kan orang-orang pasti pengennya yang bisnis yang udah paten, pengennya balik modal cepet gitu kan. Dan kadang itu juga yang dijual sama bisnis-bisnis kemitraan. Tapi balik lagi, memang harus dipelajari betul, kenal usahanya apa. Kalau bisa datang cobain. Kalau dia produk ya cobain produknya. Kalau dia bidangnya servis ya harus kita rasain dulu servisnya kayak gimana gitu. Dan ya Batalion Barbershop kalau dari kacamata kita sih sebenarnya udah luar biasa mateng ya. Kalau dari secara konsep, kawan-kawan sobat komparasi bisnis, silakan buat yang tertarik buat bisnis barbershop bisa dipelajari, bisa cek-cek, scroll di feed atau story-nya @Batalion Barbershop. Dan kalau ada kesempatan silakan DM, mungkin bisa tukar WA, tukar kontak, ngobrol lebih jauh, atau langsung datang di alamatnya @Batalion Barbershop di Puri Beta, Ruko Mas? Ruko Town Center. Ruko Town Center lantai nomor 2. nomor berapa? Nomor 17. Nomor 17. Oke, lihat di lantai 2 itu kelihatan gede sekali spanduknya Batalion Barbershop. Oke, sobat komparasi bisnis, edisi kali ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain topik, dan di lain tamu. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih. Sehat selalu, sukses untuk Batalion Barbershop, dan kita doain dalam waktu dekat bisa buka cabang. Amin, amin, amin. Salam komparasi.